Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di tahun-tahun yang lalu. Kami rindu tuntunan Roh Kudus-Mu memimpin setiap langkah kami.
Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh tabut perjanjian. Karena kami tidak tahu arah ke depan, namun Engkau Tuhan yang tahu kemana kami harus melangkah. Engkau tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Jangankan hari depan, beberapa saat ke depan pun kami tidak tahu harus apa yang kami lakukan. Untuk itu Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu di tempat ini, memimpin setiap kami yang ada, kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Kami undang hadirat-Mu Tuhan di tempat ini, mengurapi setiap pelayan-pelayan yang ada, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bahkan kami semua sidang jemaat-Mu Kau urapi dengan kuasa dari tempat tinggi, sehingga ibadah yang kami lakukan bukan karena kebiasaan-kebiasaan semata, namun merupakan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Dan kami rindu kehidupan kami menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Mengawali ibadah saat tahun 2024 ini Tuhan, kami rindu mengutamakan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Segala kuasa pekerjaan iblis yang coba mengambil alih kehidupan kami di dalam bait-Mu, sehingga hati dan pikiran kami ada di luar. Tubuh kami ada di tempat ini, tapi pikiran kami ada di luar. Tuhan, tolong kehidupan kami, satukan kami di dalam Engkau. Dan kami menolak segala kuasa pekerjaan iblis, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan pergi keluar. Darah Yesus berkuasa atas hidup kami, ibadah kami saat pagi hari ini. Gereja-Mu dimanapun menyadakan ibadah seperti ini pun Engkau hadir di mana kami bersekutu di dalam Engkau. Dan sidang jemaat-Mu masih di pertengahan jalan, Tuhan percepatkan langkah mereka, sehingga mereka tidak tertinggal sedikit pun untuk menerima berkat, bahkan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulakan ibadah kami saat pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara, banyak hal yang kita alami di tahun-tahun yang lalu. Saya pun merasakan apabila kehidupan kita mengandalkan kekuatan kita, ujungnya adalah kesia-siaan. Namun tahun ini saya bertekad apapun yang terjadi, saya mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga apabila saya sudah menyatakan bagian saya di hadapan Tuhan, saya hanya menyatakan Tuhan, bagian saya sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon bagian Tuhan untuk kehidupan saya, sehingga kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, melawati kehidupan kita semua dan menuntun kehidupan kita. Kita nyanyikan lagi dari nyanyian rohani 360, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap
sudah mengurapi dalam kehidupan kita, dalam segala hal, terlebih dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Patutlah kita bersuka cita di dalam bait Allah, kita memuji Tuhan dengan bersuka-suka. Saya undang semua sidang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Hatiku Rindu Tuhan. Tetap berdiri saudara.
nyanyikan lagi ini 2 kali lagi. Sangkur Umum mempersiapkan diri. Rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu
Saat ini pujian ini menyatakan ku nantikan kedatangan Tuhan. Ajar kita untuk menghitung hari-hari waktunya kapan Tuhan ada. Tapi saat ini kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang terbaik bagi kehidupan kita karena kita ada di dalam bait Allah. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan hari yang terbaik. Rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan akan memikul salibmu. Syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan akan memikul salibmu. Syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tuhan menciptakan semua hari adalah baik, tetapi manakala kita ada di dalam bait Allah, itulah hari yang terbaik dari kehidupan kita. Saatnya kita memberikan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita nyanyikan dari pujian nyanyian rohani 176, Sungguh Ku Bangga Bapa. Persembahan dijalankan.
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, Karena ku tahu ini menyenangkan hati. terima kasih buat korban yang sudah saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihi, pandang bentuk dan Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi
Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik, Kau Bapa. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau baik Tuhan, menata masa depan kami. Engkau baik dalam hari-hari yang telah kami lalui. Syair pujian ini mengingatkan kami, Tuhan sungguh baik dalam segala aspek hidup kami. Tetapi oh Tuhan, kami menyadari kami manusia yang tidak baik itu. Kami manusia yang rusak, kami manusia yang tidak beradab, yang tidak mengenal penciptanya, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal pencipta langit dan bumi. Tapi pagi ini oh Tuhan, kami kembali sadar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kami tidak boleh bersandiwara, tapi kami menyadari kebesaran-kebesaran Tuhan dalam karya-karya roh yang tidak terbatas itu. Ia dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Tanamkan benih firman-Mu di hati kami. Bila ada iblis dan setan yang mau mengganggu, kami sehati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Tuhan turun atas kami dalam karya pekerjaan Allah yang lebih, yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Bahkan para malaikat Allah sekalipun ada bersama dengan kami. Dan biarlah kiranya bala tentara sorga tetap menyertai kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah karya-karya Tuhan tetap memberkati kita semua dalam pelayanan kita kerjakan. Tuhan sungguh luar biasa memberikan kita kesempatan kembali membaca ayat firman Tuhan dalam kitab Yudas pasalnya yang keempat. Ayatnya, kitab Yudas ayat 4 maksudnya. Kitab Yudas ayatnya yang keempat. 3 dan ayat yang keempat ya. Yudas 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terus aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu ya,
dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Terus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Terus. Mereka adalah orang-orang fasik. Terus. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan menyangkal adanya Tuhan dan ketuhanan Kristus. Sekarang kita ingin melihat tahun ini yang dikenal dengan tahun keselamatan. Semua orang akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ya. Kenapa muncul ayat ini, saudara? Karena manusia lebih cenderung mementingkan diri, mengutamakan pribadinya, mengutamakan kepentingannya. Tetapi Yesus datang untuk mengutamakan kepentingan orang, justru orang yang tidak mengenalnya, justru orang yang tidak percaya kepadanya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat secara bersama bahwa tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran itu dapat dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus itu sendiri. Sehingga kita percaya, kita memahami, kita mengerti. Sehingga harus kita berjuang untuk mempertahankan iman. Iman apa yang dimaksud di situ? Iman yang telah terbangun di dalam firman pengajaran. Ada iman terbangun karena mujizat, ada iman terbangun karena doa, ada iman terbangun karena melayani, ada iman terbangun karena melihat tanda-tanda ajaib atau mendengar atau bermimpi dan sekalipun. Tetapi ya, saudara perhatikan, harus mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada kamu. Kata disampaikan itu, saudara, adalah memberitakan firman, menyampaikan firman. Ya, firman yang diberitakan ini dapat menuntun dan menolong kita untuk kita bersama-sama hidup di dalam firman Allah. Ya, sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat memahami bahwa keselamatan itu penting. Tetapi apa yang mendasari keselamatan yang sedang kita perjuangkan? Apakah keselamatan itu kita diam saja? Faktanya, saudara, kalau keselamatan itu kita diam, kita pasif, kita tidak berbuat apa-apa, maka tidak perlu lagi ada pelayanan-pelayanan. Tidak perlu lagi membangun gereja, tidak perlu lagi membangun persekutuan. Tetapi penyelamatan yang dimaksud oleh Injil adalah penyelamatan yang didasari dari iman itu sendiri. Maka saudara dapat iman dari mana? Saudara bisa buka toko namanya toko iman. Tapi kualitas iman atau nilai iman saudara tidak bisa beli di sana. Saudara bisa membuka toko namanya damai, tapi belum tentu isinya penuh damai. Karena itu iman itu bersumber dari Injil. Iman itu bersumber dari firman Allah, dari kita mendengar. Roma 10 ayat 17, firman yang kamu terima itu, ia menjadi iman. Karena itu saudara, iman yang kita bangun, kita dasari baik-baik dalam Injil. Ya, kita bangun dengan baik. Karena apa? Kalau iman kita tidak terbangun berdasarkan Injil, kebenaran firman Allah, maka kita sedang berada di bawah kondisi yang ambruk dan rusak imannya.
tidak mampu bertahan menghadapi situasi yang sulit saat ini. Iman yang membawa saudara sampai kepada keabadian. Tetapi seringkali iman itu diterjemahkan pada konsep yang lain. Kita terjemahkan pada nilai finansil. Kita terjemahkan iman itu pada nilai hal-hal lahiriah. Kita menerjemahkan iman itu pada nilai-nilai keberhasilan. Tanpa kita sadari saudara bahwa iman itu sangat erat hubungannya dengan keselamatan. Sangat erat hubungannya dengan keselamatan. Ya. Karena kecintaan kita kepada Tuhan, kita hanya bisa mengajak orang. Ayo kita ajak, keluarga kita bawa, istri, anak kita bawa, kita ajak. Tetapi kita tidak bisa memberikan iman yang saudara miliki itu kepada orang lain. Karena setiap orang mempunyai kualitas iman yang berbeda-beda. Ya, ada sudah beribadah 3 kali, 3 macam seminggu, rasanya kurang, mau beribadah. Tambah lagi doa puasa, tambah lagi doa semalam, tambah lagi pelayanan-pelayanan pastoral, tambah lagi yang lain. Belum cukup. Karena apa? Karena iman kita membutuhkan. Tetapi ada orang yang tidak perlu, merasa tidak butuh ke gereja, merasa tidak perlu beribadah, merasa ini ciri kualitas iman orang fasik. Perhatikan, ya, ciri kehidupan orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Itu kasih karunia, keselamatan itu kasih karunia. Ya, beribadah tidak perlu. Saudara, ciri orang fasik adalah ia menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa. Suatu saat akan menyangkal Tuhan orang semacam itu. Ya, perhatikan. Kalau malas tahu ke gereja, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, suatu saat akan menyangkal Tuhan. Benih apa yang ada pada saudara dan benih apa yang ada pada diri saya, sehingga harus berjuang, ya, berusaha, merindu untuk menerima benih iman. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk keselamatan, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankan iman berdasarkan analisanya sendiri, berdasarkan takaran yang ia pakai. Saudara, kita mau berbicara iman hanya karena ukuran kita, masing-masing kita tenang-tenang saja, tidak usah terlalu. Tetapi karena ukurannya Tuhan, standarnya adalah Tuhan, hendaklah kamu kudus sama seperti Kristus kudus, hidup dalam kebenaran sama seperti Kristus hidup dalam kebenaran. Maka kita yang rusak ini, kita yang telah galau, yang telah rusak ini, kita ingin berubah. Anak-anak kita bawa kepada Tuhan untuk berubah. Kita bawa mereka untuk berubah. Kita ajarkan nilai-nilai kebenaran. Jadi orang fasik itu adalah kelompok orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Saudara masih percaya Tuhan? Masih ke gereja sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan setia sampai Tuhan datang kembali. Lagu Sangkor berkata tadi, aku ingin setia sampai hari kedatangan Tuhan. Betul itu, saudara? Penyair bisa menyair, menulis lagu yang indah. Penyanyi bisa menyanyikan lagu yang merdu. Pemain musik mengalunkan alunan musik yang harmonis. Tetapi saudara, iman tidak bisa diukur
dengan penampilan kita di luarnya. Ini yang sering kali orang pakai menjadi dalil untuk bertingkah sesuka hatinya. Saya katakan ini adalah kelompok orang fasik. Wah, tidak diukur dari luar. Ya, memang yang di luar itu dilihat oleh manusia, saudara. Tuhan lihat hati. Manusia ini melihat yang di luar. Kalau saya di sini pakai daster berkhotbah, saudara terima enggak? Pakai daster. Saya pakai daster, pakai sepatu tinggi. Ya. Saudara terima? Tiba-tiba minggu depan saya pakai konde. Saudara tidak perlu luar kan? Ya. Saudara pasti lihat, oh ini aneh pendeta ini sudah lari. Ya, ini sudah lari berapa derajat? Ini sudah 30, bukan. Sudah lari 180 derajat. Dia tidak mematuhi norma-norma dan aturan yang ada. Kalau saya seperti umumnya, hari Minggu pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, ya, tampil, saudara. Saudara dari penampilan itu pun saudara yakin bahwa saya adalah seorang pendeta, bukan KW. Ya, kalau saya hari Minggu nanti berpakaian tukang, saudara, pakai helm, pakai baju pengaman, utamakan keselamatan, pakai sepatu yang biasa orang pakai di perusahaan-perusahaan itu, ya, safety namanya. Ini pendeta atau tukang ini? Karena saudara tidak perlu luar. Tuhan tidak perlu, kita tidak perlu luar. Tahun depan, minggu depannya lagi saya berpakaian bengkel, ada mekanik bengkel, ya, kelihatannya kotor, saudara, itu bersih sebenarnya, hitam, ya, penuh oli dan segala macam. Saudara akan berkata ini bukan pendeta, ini tukang las atau mekanik, ya. Walaupun kenal saudara bahwa saya adalah pendeta, tapi saudara akan lihat dari luar. Yang lihat hati itu hanya Tuhan. Amin. Jangan berdalil Tuhan, kita tidak perlu luar. Tuhan tidak menilai luar, manusia menilai luar. Dan sebaliknya saudara, apabila saudara datang ke gereja pakaian seadanya, pakai singlet, pakai daster, ini mau kemana ini orang ini? Gereja kok modelnya begini? Ya, saudara akan menjadi tertawaan orang karena apa? Itu sudah menjadi budaya kekristenan bahwa kita ke gereja harus berpakaian rapi. Ya, dan banyak orang tertuduh ke gereja karena tidak melakukan hal-hal yang baik. Moralnya rusak. Kita seringkali menilai luar dan itu manusiawi. Kalau saya menilai luarnya, saudara akan berkata bahwa itulah isi dari isi hati kita. Bahwa kita mau melayani Tuhan dengan cara apa? Siapkan hati kita untuk melayani Tuhan. Ya. Karena orang fasik, perhatikan, ia menyalahgunakan kasih karunia. Tidak perlu ini, tidak perlu itu. Kasih karunia diabaikan dan berusaha untuk menyangkal Tuhan. Apa tanda penyangkalan itu? Pertama, menolak kebenaran firman Allah. Menolak kebenaran firman. Firman disalahgunakan. Itu tanda penolakan kita terhadap Tuhan, menolak firman Allah. Ya, menolak firman. Dari hal-hal yang kecil sampai hal yang terbesar, tapi seringkali kita tidak bisa membedakan mana yang kecil dan mana yang besar. Nikah adalah ciptaan Allah yang sempurna. Itu pun manusia sangkal dan banyak terjadi, saudara.
Sehingga saudara-saudara, iman yang kita pakai hari ini harus mendasar dari iman Kristen berdasarkan Alkitab. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. pada firman, saudara. Tanda penyangkalan terhadap Allah adalah manusia menolak firman Allah. Ya. Sampai-sampai supaya banyak firmannya jangan panjang-panjang. Ya. Jangan terlalu lama. Saudara, waktu adalah uang. Tapi nongkrong di kafe menghabiskan uang. Kan begitu ya. Nongkrong di mana, di bar, di tempat-tempat untuk menenangkan diri juga menghabiskan uang. Tapi ke gereja kita berhitung dengan Tuhan. Kita rasa rugi duduk lama mendengar firman Allah. Saudara, semakin menurunkan kualitas firman Allah, semakin rendah kualitas iman seseorang. Semakin kita mengurangi kadar firman, kualitas firman itu, semakin rendah kualitas iman kita. Karena itu firman yang sesungguhnya adalah firman yang mampu menjadi iman dalam diri kita. Firman yang mampu membawa kita pada satu arah yang pasti. Firman yang mampu membuat kita bertahan untuk hidup yang kekal. Ya, sini kita diperhadapkan pada berbagai tantangan. 2024 ini di mana manusia berlomba-lomba untuk mencari posisi terbaik. Ya. Dengan munculnya banyak baliho, saudara, sebenarnya mendidik kita untuk melihat semua orang membaca peluang untuk maju lebih baik. Apakah orang-orang itu tidak punya penghasilan? Punya. Apakah mereka itu tidak punya pekerjaan? Punya. Apakah mereka ini tidak punya kedudukan? Ada. Tapi dunia sedang diperhadapkan pada situasi untuk berusaha membangun kualitas hidup lebih baik. Gereja pun demikian. Ya, gereja kalau tidak mampu mempertahankan kualitas pelayanannya, mempertahankan kualitas imannya, mempertahankan kualitas ajaran yang diajarkan, akan tergerus oleh munculnya gereja-gereja yang tidak lagi mengajarkan ajaran benar. Dan kita mulai membenarkan diri, memang orang benar itu terlalu sedikit. Memang orang yang setia terlalu sedikit. Memang orang baik terlalu sedikit. Memang orang suci terlalu sedikit. Bukan. Karena kita tidak mampu mempertahankan kualitas iman kita. Sehingga kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang diselamatkan. Dan kita menggunakan ayat firman Tuhan, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ya, semua orang akan berlomba masuk surga, saudara. Semua akan berjuang. Kita semua ini nanti akan masuk surga harapan. Tetapi apakah kita masuk dalam kelompok orang yang terpilih untuk masuk ke dalam kehidupan kekal? Ya. Karena itu penampilan luar dan penampilan hati seyogianya sama. Amin. Amin. Apa yang di dalam itu yang
keluar. Ya, jangan di mulut rohani. Aduh, penampilannya norak. Wah, itu enggak sejalan. Ya. Kalau saya berpenampilan begitu, saudara tidak akan mau dengar. Siapa yang mau dengar itu? Ya. Lain di mimbar, lain di rumah, lain. Sampai di dunia lain pun lain. Ya. Karena apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Ya. Pakar filsafat mengatakan untuk membaca hati orang, baca segala perkataannya dan baca tingkah lakunya. Ini, saudara mau bagaimana dengan hari ini? Firman Allah berkata, isi hati kita. Dan kita tidak boleh berdalil dengan istilah Tuhan tidak menilai luar. Tapi Tuhan menilai, itu betul sekali. Tapi yang kita hadapi adalah manusia dan Allah. Manusia menilai luar, Allah menilai hati. Yang kelihatan inilah yang perlu kita perbaiki, saudara. Tutur kata kita inilah yang perlu kita perbaiki. Perilaku kita, kualitas iman kita yang perlu kita perbaiki. Agar kita tampil lebih baik. Lebih baik. Kalau kita tidak bisa tampil lebih baik, maka saya katakan sia-sia firman yang kita terima. Terbuang waktu saudara untuk duduk mendengar firman Allah. Tapi kalau belum berubah dan sampai pada satu tahapan perubahan, sudah berdoa, Tuhan tolong saya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Saya sampai hari ini juga tetap berdoa, Tuhan rubah saya. Ya. Apakah sudah baik, saudara? Sayalah manusia yang paling tidak baik. Bisa anak-anak saya berkata, Bapak tidak baik, karena memang saya tidak baik. Istri saya mungkin berkata, suami saya tidak baik, karena memang saya tidak baik. Dari 99 perbuatan baik yang saya lakukan, bila muncul satu kesalahan pada perbuatan yang tidak benar, maka semua kebaikan-kebaikan itu akan terkubur dengan satu perilaku yang salah. Itu Taurat. Sudah lakukan 9, tapi satu belum dilakukan, maka semua manusia menghakimi. Wah, itu tidak baik. Pembohong, pendusta, bicara tidak benar, hanya khotbah di mimbar saja, hanya ini dan itu. Saudara, karena itu untuk seorang bisa berubah, dia butuh waktu untuk memperbaiki dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara duduk mendengar firman Allah. Saat duduk saudara begini, perbaiki. Saya juga berusaha untuk duduk mendengar firman. Ya, itu Pak Narno khotbah di doa puasa. Saudara ya, hati saya sebenarnya dalam situasi galau. Doa terakhir itu ya, galau karena apa? Waktu sesen pertama, saya yang layani dan pergi rencana menjemput Pak Hermanus. Kemudian seizin Tuhan mobil saya ditabrak. Ya. Dan sesen kedua, dengar firman Tuhan, damai sejahtera. Ya, harus ada damai. Ya. Mungkin semua orang menghakimi, karena ini. Tapi firman itu membalut, firman memperbaiki, firman mengangkat saudara. Jangan pandang siapa yang menyampaikan firman Allah. Saudara-saudara yang sudah menyampaikan firman Allah, Pak Naibaho, Pak Site, Pak Luki, ya kembali lagi melayani. Sampaikan firman, jangan takut sampaikan firman. Kenapa saudara takut sampaikan firman? Karena Anda belum bisa melakukan firman Allah ini dengan baik. Seorang pengkhotbah yang baik bukan saat ia berkhotbah dan dia menyusun kata-kata yang indah,
Tetapi seorang pengkhotbah yang baik adalah seorang pengkhotbah yang sudah melakukan firman yang disampaikan. Ya, saya di ibadah pemuda saya dengar anak saya Obaja khotbah ketaatan. Wah, saya diberkati, saudara. Apapun katanya taat. Ya. Hati saya menangis. Karena itu saat kapan manusia diperbaiki? Saat ia duduk mendengarkan firman. Saudara tidak mau lagi mendengarkan firman. Apa yang memperbaiki hidupmu? Yang kita dengar sepanjang abad hanya lagu dunia, lagu cinta, lagu putus cinta, lagu kecewa, lagu apa, lagu marah. Yang kita dengar ya berbagai narasi-narasi yang tidak membangun di lingkungan kita. Dan pelampiasan kita mengurung diri di kamar, bukan untuk berdoa, tetapi kita sedang melakukan hal-hal yang tidak membangun. Ya. Tidak mudah, saudara. Jangan seorang pun yang berkata, akulah yang terbaik. Yesus berkata, ya, akulah gembala yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berita firman Allah ini kita dengarkan hanya sekedar berita, tanpa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, maka kita menjadi kaum yang terbuang. Kita menjadi pribadi yang terhilang. Kita menjadi orang yang tidak bisa bertumbuh. Atau kita mendengarkan firman Allah, tetapi kita pulang menggerutu. Dengar firman Allah. Oh, firman tadi itu saya yang disasar. Firman tadi itu saya yang, saudara, mengomel. Itu tidak membangun, saudara. Firman, intinya firman adalah memperbaiki kehidupan manusia yang rusak. Membentuk kehidupan yang rusak menjadi baik. Sayalah pribadi yang rusak itu. Saudara, saya berjuang untuk diperbaiki oleh Tuhan. Tetapi kadang perjuangan kita berada pada situasi yang sulit. Dan sering kali kita berkata bahwa kalau saya berubah itu karena usahaku, itu karena kerja kerasku, itu karena sesuatu yang saya lakukan. Tuhan tidak demikian, saudara. Tuhan memperbaiki hidup kita bertahap. Ada saatnya kita tidak mampu lagi, suatu saat nanti hati kita menggebu-gebu untuk melayani. Sudah lewat waktunya. Karena itu sebelum sampai pada kebinasaan yang munculnya orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia itu, saudara harus menggunakan bagian pertama, yaitu berusaha tetap berjuang mempertahankan iman. Berjuang itu, saudara, ini dasarnya. Berjuang. Kenapa? Karena kehidupan Kristen zaman itu, latar belakang dari penulisan Yudas ini, banyak manusia sedang jatuh dalam iman, sedang terbuang, sedang terhilang. Ya, banyak orang sedang meninggalkan ajaran Tuhan. Banyak orang sedang meninggalkan firman Allah. Di zaman terakhir juga akan sama. Kenapa keselamatan perlu? Seperti apa model keselamatan yang dimaksud oleh Injil ini? Roma pasal 5 ayat 1. Tahapan
tahapan dari penyelamatan diawali dengan proses pembenaran. Ayat 1. Sebab itu, Ya, kita yang dibenarkan karena iman, ya. kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi iman itu, saudara, adalah hasil pembenaran Allah berdasarkan firman. Kalau saudara bisa berbangga, oh saya sudah ditebus, saya tidak berdosa, tidak menyembah berhala lagi, tidak hidup dalam perzinahan, perselingkuhan. Terus kan? Dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, Terus oleh Dia kita juga beroleh jalan kita masuk beroleh jalan masuk. oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya, kita beroleh kasih karunia berdasarkan iman. Terus, Di dalam kasih karunia ini kita berdiri ya, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. perhatikan orang fasik menyalahgunakan kasih karunia. Ya, orang fasik menyalahgunakan kasih karunia. Orang yang belum mengalami pembenaran, belum mengalami penebusan, masih hidup di bawah bayang-bayang kebinasaan. Ya. Jadi kalau kita tidak mampu lagi sampaikan firman Allah, saudara, maka kita lari pada hal-hal lahiriah. Aku yang betul, akunya yang ditonjolkan. Ya, hasil kerjaku, pelayananku, pencapaianku. Ya, sejarah penyelamatan manusia lebih sedikit diselamatkan, sedikit, bahkan sangat sedikit. Karena apa? Karena manusia berlaku fasik. Zaman Nuh 8 orang yang diselamatkan. Ya, Lot, Sodom dan Gomora, Lot bersama keluarganya diselamatkan. Kelihatannya keluar dari Sodom dan Gomora. Istrinya menjadi tiang garam. Tetapi apa perbuatan Lot setelah itu? Ya, juga menyalahgunakan kasih karunia. Kedatangan Yesus yang pertama kali, Dia mau menyelamatkan seluruh dunia, semua manusia akan diselamatkan. Semua manusia. Semua manusia akan diselamatkan. Tetapi justru yang menjadi penyelamat itu ditolak oleh manusia itu sendiri. Manusia menolaknya. Ya, manusia tidak terima hadirnya Yesus. Manusia tidak percaya tentang kedatangan Yesus. Jika saudara menerima firman saat ini, itu tanda penerimaan kita terhadap Yesus yang menjadi penyelamat. Tetapi bila kita tidak mampu melakukan firman, maka itu tanda penolakan. Kan Yesus dalam wujud pribadi tidak terlihat lagi, saudara. Ya. Tetapi Yesus dalam wujud firman Allah dikatakan bahwa malaikat-malaikatnya pun harus menyembah Yesus sebagai juru selamat. Sehingga kita pahami bersama bahwa iman adalah jalan menuju kasih karunia yang dibolak-balik. Jangan kasih karunia baru iman. Karena iman adalah jalan pembenaran. Kemudian iman disebut kasih karunia. Seolah-olah di ayat 1 itu ditujukan kepada bangsa Israel yang menganut Taurat. Dan ayat 2 itu diberikan kepada bangsa kafir. Tetapi dua-duanya berdasar dari iman percaya. Terus,
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan Sengsara. ketekunan. ya, menimbulkan ketekunan. Saya tahu saudara-saudara ini orang-orang yang gigih, yang kuat, yang semangat bekerja. Ya, melewati sengsara daging, ya kita alami namanya berkekurangan, kita alami namanya hidup pas-pasan, kita alami namanya penuh tanggung jawab, kita alami namanya banyak hutang. Perhatikan, itu bagian dari penderitaan, membuat kita tekun melayani, tekun ibadah. Ya, haleluya. Untuk apa? Untuk meningkat. 4, 1 dihasilkan oleh ketekunan. Ayat yang keempat, Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus. Setelah semuanya berdasarkan kasih karunia Allah yang dicurahkan kepada kita lewat Roh Kudus. Roh Kudus ini, saudara, adalah pribadi Allah yang dapat bekerja tanpa batas. Saudara kuat, saudara mampu damai, mampu berdamai, mampu lemah lembut, mampu rendah hati karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ini harus dimiliki setiap orang percaya. Roh Kudus ini dapat memampukan kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Roh Kudus ini ia bekerja secara ajaib dalam kehidupan manusia, sehingga dalam karya-karya roh manusia dapat menolong manusia yang lain, menyelamatkan manusia yang lain, memberi tumpangan, melayani dalam berbagai-bagai karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kita diberikan oleh Tuhan karunia-karunia yang luar biasa. Itu adalah pekerjaan roh. Saudara tidak mampu melepaskan diri dari dosa perzinahan tanpa pekerjaan firman Allah dalam karya Roh Kudus. Saudara tidak mampu melakukan firman tanpa pekerjaan Allah dalam karya Roh Kudus. Saudara tidak mampu memberi tanpa pekerjaan roh dalam diri saudara. Tidak mampu. Kalau logika kita tidak mungkin. Itu tidak mungkin manusia bisa memberi. Tidak mungkin manusia bisa memberi tumpangan. Tidak mungkin manusia bisa berkorban tanpa pekerjaan roh dalam diri kita. Karena korban-korban yang kita persembahkan berdasarkan Alkitab haruslah dibakar sampai habis. Nanti saya terangkan tentang korban keselamatan. Ya, korban keselamatan dengan korbannya apa yang diberi. Ya, nanti saya jelaskan. Maka setiap korban yang kita persembahkan pada Tuhan haruslah dibakar sampai habis. Kalau tidak terbakar, itu yang jadi sandungan bau busuk. Itu yang jadi sandungan. Ya, tulang belulangnya berantakan. Tetapi diterjemahkan dalam PB, perjanjian baru berkata apa yang diberi tangan kananmu tidak diketahui tangan kiri. Itu dibakar sampai habis. Sehingga korban dan persembahan kita tidak menjadi sandungan bagi diri kita sendiri. Kita memberi, kita melayani. Saya harapkan seluruh jemaat hadirlah pada ibadah pendalaman Alkitab, pada ibadah doa penyembahan. Saudara tidak akan cukup hanya mendengarkan firman Allah pada hari Minggu. Karena materi dan teorinya berbeda, saudara. Sehingga bagaimana cara untuk memahami ini bersifat umum, sampaikan firman Allah. Karena itu saudara-saudara, Roh Kudus memampukan kita
untuk mengerjakan pekerjaan lebih dari yang dapat kita lakukan. Saya pun melayani. Saya tahu keterbatasan saya. Saya hanya memohon Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Walau tubuh daging ini saudara tidak mungkin, tidak mampu. Saya hidup hanya karena kemurahan Tuhan saja. Ya. Hidup karena kasih karunia. Karena itu setiap orang harus memahami panggilannya masing-masing. Kita sedang berjalan pada tuntunan Allah yang benar. Sehingga saudara, kita menerima firman berdasarkan akal sehat kita. Tetapi menerima firman dalam karya Roh Kudus, manusia dapat meninggalkan akal sehat untuk melakukannya. Itu bagaimana caranya? Yang tidak mungkin, wah kenapa bisa terjadi? Kenapa yang sakit sembuh? Kenapa yang jahat jadi berubah? Kenapa yang pelit jadi suka memberi? Kenapa yang malas jadi rajin? Itu adalah pekerjaan roh yang tidak terbatas, yang dapat memampukan kita melayani. Benci bertahun-tahun, kenapa bisa berdamai? Saudara, yang tidak pernah ke gereja, kenapa bisa ke gereja? Kenapa bisa menangis di gereja? Kenapa bisa? Yang tidak wajar itu di luar akal manusia. Tetapi hari ini, lihat penyampaian firman Allah ini, kerinduan saya, semua jemaat diselamatkan oleh Tuhan. Baik bayi, remaja, anak, balita, semuanya. Kerinduan saya. Tetapi bagaimana penerimaan kita terhadap firman Allah hari ini? Kalau firman yang membuat kita tidak berdaya ini, firman yang kita tolak, kita tidak mampu. Hari ini mohon Roh Kudus, tolong saya Roh Kudus untuk mampu bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang lebih, melayani Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Kita ingin yang terbaik sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati. Nanti hari Minggu dilanjutkan. Ya. Kita baru sampai pada Roma pasalnya yang ke-5. Saya undang pemain musik. Saya ingin menyanyikan pujian Bila Engkau Besertaku. Aku dapat berjalan dalam Roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Berjalan dalam Roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Yang mau berjalan dengan Tuhan, silakan bangkit berdiri.
Jangan menjadi mangsa orang-orang fasik yang menolak firman Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, melangkah di tahun ini, kekuatanmu dari mana tanpa Tuhan besertamu? Saya mengajak engkau mampu merendahkan hatimu di hadapan Tuhan hari ini. Angkat kedua tanganmu dan berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Oh haleluya. Saya undang saudara sehite memimpin kita dalam doa berterima kasih atas firman Allah. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dan Mari setiap pribadi katakan, bila engkau tak besertaku, katakan, ku tak mampu berjalan. Haleluya.
tangan pimpin langkah. Kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami tak mampu tanpa-Mu menjalani hari-hari yang tidak pasti. Haleluya. Katakan, nyatakan Tuhan kebenaran-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami sedang merendahkan hati Tuhan di bawah kaki-Mu, memohon perlindungan penyertaan Allah. Namun ajar kami mencintai firman-Mu. Namun ajar kami mengerti firman-Mu. Namun ajar kami menjadikan firman-Mu menjadi aman di dalam hati kami, agar kami mampu bersama-sama dengan Allah. Jika kami tidak mencintai firman-Mu Tuhan, jika kami tidak merindukan firman-Mu, bahwa itu pertanda Engkau tak bersama-sama dengan kami. Itu bertanda bahwa Engkau tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, dalam menjalani masa dan waktu yang akan datang. Bahwa Kamu tidak mampu terlepas dari kasih Allah. Kami tidak mampu terlepas dari kasih-Mu yang besar. Maka kami mohon dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, setiap pribadi kami yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, kami ingin bersama-sama dengan Engkau melangkah, oh Tuhan, untuk menikmati berkat perlindungan penyertaan-Mu, menikmati janji pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sekali lagi kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada Allah, berikan kami kerendahan hati Tuhan, ajar kami mencintai firman-Mu, ajar kami menyukai firman-Mu, ajar kami mengerti segala apa yang Tuhan janjikan kepada kami, ajar kami mengerti segala apa yang Tuhan rencanakan, oh Tuhan, tidak bertolak daripada apa yang Tuhan telah janjikan bagi kami. Terima kasih untuk janji setia Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan semakin mencintai Engkau, bahkan Tuhan akan semakin mencintai kami. Ampuni segala kekurangan keterbatasan kami. Ampuni Tuhan karena kekurangan kami dalam melakukan kehendak firman-Mu. Ampuni Tuhan, kami tidak bertumbuh di dalam Tuhan untuk menikmati berkat-Mu Tuhan. Ampuni kami, oh Tuhan, karena tidak menimbulkan iman kami kepada Allah. Ternyata karena tidak menyukai firman-Mu lagi. Maka pada saat ini, oh Tuhan, kami memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati kami. Engkau Tuhan menyertai kami. Tinggallah di dalam kami, bersama-sama dengan kami, oh Tuhan, dalam menjalani masa yang akan datang. Kami percaya kami dalam perlindungan penyertaan-Mu. Ajar kami lebih sungguh-sungguh, oh Tuhan, melayani Engkau, beribadah kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Engkau. Berkati setiap ibadah kami, oh Tuhan, di tempat ini. Pada pelajaran Alkitab, oh Tuhan, ajar kami lebih sungguh-sungguh semua boleh datang merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan. Bahkan ibadah doa, oh Tuhan, yang sudah percayakan Tuhan, tolong juga. Bahkan ibadah hari Minggu, oh Tuhan, kami semua datang beribadah lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertanda kami mencintai Engkau, pertanda kami mencintai firman-Mu, pertanda kami menyukai makanan rohani yang Tuhan akan persiapkan bagi kami semua. Bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan di tempat ini, Tuhan tolong kami semua, layakkan kami melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati.
memberkati sehingga ibadah kami semua berkenan kepada Allah, menjadi persembahan yang hidup berbau harum kepada Allah, di mana Allah ada di dalamnya. Turun lewat Roh Kudus-Mu menolong kami semua, oh Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan di awal tahun ini, biarlah menjadi bekal kami di dalam menjalani masa yang akan datang. Janji-Mu hari ini, oh Tuhan, Engkau akan menyertai kami karena kami mencintai Engkau. Bahkan kami menjadikan Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami, Juru Selamat yang hidup, yang telah menghidupkan iman rohani kami untuk tetap sungguh-sungguh juga kepada Allah. Hamba-Mu yang sudah percayakan, oh Tuhan, memberitakan firman-Mu, di kemudian hari Engkau semakin perlengkapi dengan kasih karunia-Mu, oh Tuhan. Engkau semakin curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Bahkan Engkau tampil sebagai imam besar, Tuhan, lewat hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu, firman penggembalaan di tempat ini, oh Tuhan. Makanan rohani yang akan memelihara kami, mengenyangkan kami, hingga kami kuat, oh Tuhan, dalam menghadapi apapun, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya, oh Tuhan, karena kami hari ini mendengarkan firman-Mu, maka iman itu timbul di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami kuat dalam mengarungi masa-masa yang akan datang itu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk kita ketahui bersama sepanjang minggu ini bahwa seluruh kegiatan akan berjalan kembali seperti biasa. Untuk nanti sore ibadah Komuda, karena hari Minggu memang belum diumumkan, maka nanti sore Saudara Komuda Remaja dapat undangan dari Gereja Kristus Pengkasih untuk ikut melaksanakan Natal. Ya, masih ada Natalnya ya. Jam 6 sore. Kemudian Kamis ibadah pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah doa puasa sesen pertama jam 9 dan sesen kedua jam 3 sampai selesai. Kemudian Minggu kebaktian sekolah Minggu jam 8 pagi. Anak-anak kita sementara dibagi 2 kelas ya. Memang diberikan ruang untuk anak-anak belajar dengar firman Tuhan. Dan kebaktian umum jam 9:15. Kemudian sore harinya ibadah Komuda Remaja jam 6. Mengenai waktu, nanti waktu Komuda ini mungkin sedikit berubah. Ya, ada kerinduan Komuda dilaksanakan hari Sabtu dan ibadah doa dipindah ke hari Selasa sehingga semuanya dapat porsi. Dan kemudian atau tetap ibadah Komuda di hari Minggu sore tetapi dimajukan ke jam 4 sore. Itu juga pertimbangan-pertimbangan sehingga anak-anak kita mencintai Tuhan ya sampai Tuhan datang kembali. Di Komuda ini saudara, kami melatih anak-anak kita untuk melayani. Jadi tidak sekedar ibadah tetapi mereka lah yang main musik nanti, singer, dan sudah berjalan seperti itu. Sehingga ajaklah, bawalah anak-anak kita. Untuk hari Minggu masih tetap jam 6 ya. Dan kita bawa anak-anak kita ini kepada Tuhan untuk tetap mencintai Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Dan juga seluruh pelayan-pelayan altar, ya singer, pemain musik, ya saya amati berapa kali kegiatan Natal ataupun persekutuan, tim doa ini, tim musik kadang ambil waktu berdoa bersama. Ya, dan itu hal yang bagus sehingga saya ruangan yang ini sudah kosong ya, sudah dijadikan ruang doa. Apabila saudara datang hari Minggu yang melayani, sempatkan saja masuk berdoa ya, tenangkan hati, siapkan hati melayani.
Tidak perlu baku tunggu malah kadang ya terburu-buru. Yang cepat datang silakan masuk berdoa ya untuk hari Minggu. Saudara-saudara yang mau berdoa pribadi di situ bisa. Jadi kita sudah buat kedap, tinggal AC-nya saja. Siapa yang mau berkorban untuk AC terbuka ya supaya ya bisa berdoa berjam-jam ya. AC, kipas angin kurang bagus, AC setengah PK, tidak perlu yang besar-besar karena ruangannya kecil ya, sehingga pelayanan kita tingkatkan, kita tertibkan saudara ya. Berikan hati betul-betul untuk Tuhan. Jangan saat mau naik, mau tidak, mau apa, tetap ibadah, semuanya setia melayani Tuhan. Bila suatu saat nanti semua menjadi imam-imam, kan begitu arahnya. Jemaat semua jadi imam-imam. Kita melayani Tuhan karena Tuhanlah sandaran kita. Ya, negara bisa hancur, apapun keuangan moneter bisa hancur, tapi Tuhan tidak akan pernah hancur. Tetapi Tuhan adalah sumber dari berkat yang memberikan kita kemenangan, saudara ya. Jadi setiap hari Minggu pelayan-pelayan altar sempatkan berdoa di ruangan itu dan itu terbuka. Bila saudara-saudara juga merindu mengambil doa pribadi, terbuka, mungkin tenang ya. Tentunya tujuannya adalah untuk mendidik kita lebih mencintai Tuhan. Saya kira itu menjadi informasi, dan seterusnya pelayanan kita doakan agar tetap maju. Saudara-saudara kita yang belum hadir hari ini karena berbagai pergumulan, semoga minggu-minggu mendatang boleh bersama dengan kita. Pak John masih di Toraja, keluarga Mama Febri juga di Toraja ya, dan pernikahan saudara Aris tanggal 8 kita semua mendapatkan undangan virtual untuk saudara bantu dalam doa agar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita bersama bangkit berdiri, bila engkau tak besertaku. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, haleluya, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kemuliaan dan kebesaran yang kami alami dalam karya-karya Allah dan penyertaan Roh-Nya yang suci tetap menolong dan memberkati kami dalam keadaan kondisi dan keluh sampai kami tidak berdaya sekalipun. Tuhan melangkah berjalan di depan kami. Tuhan akan bergerak bersama kami. Tuhan akan menuntun langkah kami. Saudara kami yang ada di luar kota, yang telah kami sebutkan namanya, yang sedang kuliah dan sekolah di luar kota Sorong, Tuhan pimpin dan berkati mereka. Seluruh sidang jemaat-Mu yang beraktivitas sepanjang minggu ini, Tuhan beserta dan Tuhan memberkati. Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu dan Tuhan melimpahi berkat-berkat yang dari sorga. Terima kasih oh Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang lalai Tuhan ingatkan, bahkan yang belum setia
Tuhan bawa mereka setia. Seluruh pelayan altar Tuhan Engkau berkati, dan biarlah berkat kasih karunia-Mu berlimpah-limpah di hati kami juga. Orang-orang yang mengikuti siaran ini lewat siaran tunda, Tuhan tolong dan campur tangan agar setiap tutur kata kami membangun dan memberkati bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, penyertaan dari Roh-Mu yang suci memberkati kami dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.